Pemirsa, masyarakat keturunan Tionghoa di Surabaya mulai berbelanja beragam kebutuhan Imlek, mulai dari aneka hiasan hingga jajanan khas Imlek. Salah satu pusat perbelanjaan di kota Surabaya, Jawa Timur ramai pelanggan yang berbelanja kebutuhan perayaan Imlek. Beragam pernak-pernik hiasan Imlek seperti lampion, hiasan pintu, serta aneka amplop angpau bisa didapatkan di tempat ini. Selain itu, baju Cheongsam untuk anak hingga dewasa dengan berbagai desain dan warna juga tersedia. Tak ketinggalan beragam kue khas Imlek yang biasa digunakan untuk persembahan sembayang yang dinikmati bersama keluarga atau dibagikan kepada kerabat juga tersedia. Minggu pagi, jumlah pedagang ikan bandeng mulai memadati sepanjang Jalan Sulaiman, Rawabelong, Jakarta Barat. Mereka merupakan pedagang musiman yang hanya berjualan ikan bandeng jelang Imlek. Bandeng dijual dengan harga variatif mulai dari Rp50 hingga Rp80.000. Dari hasil penjualan ini, para pedagang bisa meraup omset hingga puluhan juta rupiah. Selain tradisi Imlek yang menarik untuk disimak, pernak-pernik juga menarik untuk kita coba. Nah, kita ajak Anda untuk mengenal serba-serbi Imlek bersama rekan Vito Erlangga di Pasar Rawabelong, Jakarta, dan juga ada Maria Elizabeth di Pasar Atom, Surabaya, Jawa Timur. Kita ke Vito terlebih dahulu. Vito, apa makanan khas Imlek yang dicari masyarakat saat ini? Ya, baik Lovi dan pemirsa, dapat kami laporkan saat ini saya berada di Pasar Dadakan Ikan Bandeng di kawasan Rawabelong, Jakarta Barat. Seperti tahun-tahun sebelumnya, bahwa jelang perayaan Imlek, Jalan Sulaiman, Rawabelong, Jakarta Barat selalu dipadati oleh para pedagang ikan bandeng. Yang mana memang para pedagang ini merupakan pedagang dadakan yang hanya menjual ikan bandeng jelang perayaan Imlek saja. Dan Lovi, untuk ikan bandeng yang dijual di tempat ini bukan ikan bandeng dengan ukuran biasa, namun dengan ukuran jumbo seperti yang Anda lihat di layar kaca. Dan lantas seperti apa atau berapa harga dari satuan ikan bandeng ini serta bagaimana penjualan mereka hari ini, saya akan mengajak Anda langsung berbincang dengan salah satu pedagang ikan bandeng di Pasar Rawabelong. Selamat siang, Pak. Bang Atta. Bang Atta, mungkin bisa diceritain Bang, ini sejak kapan Bang jualan di sini? Dari hari Jumat. Oke. Bang, kalau boleh tahu untuk harga ikan bandeng di sini berapa Bang? Per kilonya yang kecil 70, yang agak gede dikit 80, yang kecil lagi 100.000 per kilo. Bang, ini memang jualannya itu jelang Imlek aja atau mungkin sehari-hari juga menjual? Hari biasa saya kan di Pasar Selipi. Kalau ini Imlek ke Rawabelong. Gitu. Kenapa Rawabelong udah tradisi? Ya, yang acaranya orang Cina, yang buat kebesaran orang Betawi. Begitu. Secaranya dia beli ini harus pakai pete, kecap sama kue keranjang. Memang budaya Betawi ya Bang ya. Oke. Baik, terima kasih Bang Atta atas waktunya. Ya, Lovi, memang selain warga Konghucu yang merayakan Imlek, namun warga Betawi juga setiap tahunnya merayakan perayaan Imlek dengan membeli ikan bandeng, yang mana nantinya ikan bandeng ini akan diolah atau dimasak dan akan diberikan kepada sanak familinya pada perayaan Imlek pada 1 Februari besok. Kemudian seperti apa perayaan jelang Imlek di Kota Surabaya, Jawa Timur, sudah ada rekan kami Maria Elizabeth di sana. Silakan Maria. Ya, terima kasih Vito. Pemirsa, saat ini saya berada di salah satu pusat perbelanjaan besar di Kota Surabaya, yaitu Pasar Atom. Sudah puluhan tahun tempat ini menjadi jujukan warga Tionghoa untuk berbelanja pernak-pernik persiapan Imlek. Tidak hanya pernak-pernik, tapi juga makanan khas Imlek. Dan seperti di belakang saya ini nampak adalah penjual jajanan untuk Imlek. Dan ini adalah kue keranjang, salah satu kue khas Imlek. Kue ini terbuat dari ketan dan gula. Kue ini biasanya digunakan untuk sembahyang saat Imlek sebagai persembahan.
dan juga kue ini bisa dimakan bersama serta dibagikan ke kerabat. Sesuai dengan kepercayaan warga Tionghoa, kue ini mempunyai makna bahwa jika memakan kue ini pada saat perayaan Imlek, maka rezeki atau kemakmuran mereka di tahun baru akan semakin meningkat. Dan tidak hanya rezeki untuk di bidang bisnis, begitu juga dengan kesehatan dan pendidikan anak-anak mereka. Tidak hanya kue-kue keranjang, tapi di sini juga ada berbagai macam kue yang lainnya, seperti manisan juga ada. Oke, seperti lihat di sini adalah manisan segi 8 yang merupakan khas juga untuk perayaan Imlek. Itulah tadi persiapan Imlek yang ada di kota Surabaya. Kembali ke studio dengan Lofi. Baik. Banyak sekali pernak-pernik perayaan Imlek jelang Imlek mendatang. Terima kasih Maria Elizabeth melaporkan langsung dari Surabaya. Sebelumnya ada Vito Erlangga dari Rawabelong, Jakarta. Kembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui kegiatan olahraga otomotif, Ikatan Motor Indonesia dan Kemenparekraf jalin kerjasama. Kerjasama yang dibangun meliputi pemanfaatan dan pertukaran data informasi serta penyusunan peraturan maupun regulasi. Kerjasama dan nota kesepahaman terkait kegiatan olahraga otomotif dan pengembangan ekonomi kreatif antara Ikatan Motor Indonesia dan Kemenparekraf ditandatangani dalam Rakernas IMI di Jakarta. Tujuan kerjasama adalah pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui kegiatan olahraga dan mobilitas otomotif Indonesia. Ruang lingkup nota kesepahaman ini antara lain pemanfaatan dan pertukaran data informasi, serta dukungan penelitian, edukasi, dan koordinasi dalam penyusunan peraturan maupun regulasi. Kita akan membangun kolaborasi, kerjasama, dan kerja bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pak Sendi juga sudah melakukan support dalam berbagai kegiatan kita, dari mulai kegiatan balap di Sentul, Piala Presiden kemarin, lomba kejurnas balap motor bebek Piala Presiden, Pak Sendi Uno, kemudian wisata mensupport kegiatan tersebut, dan kita juga sudah menyiapkan MotoGP di Mandalika. Gercep, geber, gaspol. Ikatan Motor Indonesia bersama Kemenparekraf juga sepakat menjadikan industri modifikasi otomotif baik dalam bentuk kit car, replika hingga restorasi sebagai bagian dalam memperkuat tulang punggung perekonomian nasional, khususnya dari sektor ekonomi kreatif. Tim Liputan iNews melaporkan. Waspadalah, penyakit diabetes bukan hanya mengancam orang dewasa, namun juga kepada anak-anak. Sesaat lagi di iNews ya.